Halo teman-teman, jadi pada hari ini saya akan presentasi mengenai laporan keuangan fiskal badan. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Christina Merides Angelita, NIM C1C021218. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian koreksi fiskal. Koreksiliasi atau koreksi fiskal adalah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Kemudian tujuan koreksi fiskal ini adalah yang pertama itu mengecek draft pajak, kedua alat untuk memenuhi draft laporan, dan yang ketiga meminimalisir salah hitung pajak. Nah, kemudian ada juga jenis koreksi fiskal. Yang pertama, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau disebut juga sebagai kerugian fiskal yang bertambah. Dua, koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal mengalami kenaikan. Nah, di sini adalah contoh koreksi fiskal. Contoh koreksi fiskal perbedaan beda tetap dalam hal biaya. Yang pertama, biaya pajak penghasilan, kedua biaya sumbangan, dan yang ketiga biaya sanksi perpajakan. Kemudian ada juga contoh biaya koreksi fiskal, perbedaan beda waktu. Yang pertama, biaya sewa, dan yang kedua biaya penyusutan. Nah, penerapan rekonsiliasi fiskal pada pos biaya. Pos-pos biaya dan penghasilan itu antara lain, yang pertama ada rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. Selanjutnya ada pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan objek pajak. Ketiga, ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi pengurangan penghasilan bruto. Selanjutnya ada juga wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Terakhir, ada juga pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final, serta pendapatan yang sudah terkena PPh non-final. Teknik rekonsiliasi fiskal. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui melalui akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasil bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambah sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.